semua, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang perkembangan remaja. Sebenarnya, apa sih remaja itu? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, remaja adalah masa mulai dewasa, atau masa di mana rasa keingintahuan dalam diri kita itu besar dan ingin mencoba banyak hal. Ketika kita sudah memasuki masa remaja, kita akan mengalami perubahan-perubahan dalam diri kita, baik secara fisik ataupun psikis. Seperti pinggang dan payudara mulai membesar, akan mengalami menstruasi bagi perempuan, lalu untuk laki-laki mengalami mimpi basah, suara lebih pecah, berat, dan tumbuh jakun. Ketika bersosialisasi, remaja itu akan lebih senang menghabiskan waktu dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarga. Mereka juga cenderung memiliki pemikiran yang abstrak dan belum terlalu bisa mengendalikan emosi dalam dirinya. Lantas, berapa banyak jumlah remaja di Indonesia? Jika kita melihat data dari BPS atau Badan Pusat Statistik di tahun 2021, tercatat bahwa populasi remaja di Indonesia itu sebanyak 22.200.003 jiwa, yang terdiri dari 11.445.002 jiwa remaja laki-laki dan 10.755.001 jiwa remaja perempuan. Dilihat dari data BPS kembali, jumlah remaja pada tahun 2021 itu sedikit mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencatat total 22.312.006 jiwa remaja. Dengan sedikit penurunan seperti ini, apakah perkembangan seorang remaja menjadi lebih baik atau buruk? Melihat berbagai kasus penyimpangan remaja dimulai dari bolos sekolah, merokok, tawuran, mabuk-mabukan, dan yang paling parah, melakukan kejahatan seksual menimbulkan kekhawatiran orang tua bahkan masyarakat. Karena bagaimanapun, para remaja ini merupakan generasi penerus bangsa yang akan memimpin negara ini. Lalu, apa yang harus dilakukan? Peran orang tua memiliki peranan paling penting di sini, yang mana mereka harus selalu mengawasi dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke jalan yang buruk, apalagi terlibat dengan kasus kejahatan seksual. Dari sinilah kita bisa melihat betapa dibutuhkannya pendidikan seks di usia dini. Namun, di Indonesia itu, pendidikan seks masih dianggap hal yang tabu. Padahal kenyataannya, pendidikan seks ini sangat penting dan harus kita ajarkan kepada anak agar ia tidak melakukan seks bebas. Terlebih para remaja ini harus intens kita perhatikan, karena tingkat keingintahuan yang tinggi dan selalu ingin melakukan hal yang baru. Pendidikan seks pada remaja merupakan salah satu cara yang efektif untuk memberi wawasan, bimbingan dan pencegahan bagi mereka dalam menghadapi persoalan seksual yang terjadi pada usianya, serta bagaimana mereka bisa mengelola gejolak emosi yang terjadi. Namun, tidak hanya itu saja. Orang tua juga harus selalu memperlihatkan support dan dukungan kepada anaknya, sehingga anaknya ini merasa dicintai, dihargai, dan ia bisa terhindar dari perilaku buruk. Peranan guru dan teman di sekolah adalah sebagai pendukung bagi kita para remaja yang sedang puber. Para guru harus memberikan contoh perilaku dan motivasi kepada kita, supaya tingkah laku kita tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Ketika berusia 15 tahunan itu, kita sangat menyukai hadirnya seorang teman di lingkungan kita. Lingkungan pergaulan akan memengaruhi tingkah laku kita di masyarakat. Maka dari itu, fungsi seorang teman untuk mengingatkan dan mendukung sangatlah berharga bagi kita para remaja. Cukup sampai di sini pembahasan tentang bagaimana seorang remaja itu berkembang. Sekian dari kami. Terima kasih.
Have a good day and keep smile.